Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Aku mau nanya, pernah nggak kalian beli barang limited edition? Misalnya, brand kesayangan kalian bikin sepatu kolaborasi dengan artis kesayangan kalian yang jumlahnya cuma ada 12 di Indonesia. Bayangin gimana perasaan kalian setelah membeli sepatu ini selama 6 bulan. Tiba-tiba kalian ditelepon oleh polisi untuk menanyakan apakah benar kalian sudah membeli sepatu itu. Gimana perasaan kalian? Pasti bingung kan? Kenapa nih Pak Polisi nelpon aku cuman untuk nanya aku beli sepatu ini apa enggak? Terus polisinya jawab, iya nggak apa-apa kok Bu, kami cuma mau memastikan ibu masih hidup atau enggak. Kaget kan pasti? Ini adalah hal yang terjadi di Korea di awal tahun 2023 saat beberapa orang yang membeli sepatu high heels limited edition ditelepon oleh polisi cuman untuk ngecek mereka masih hidup atau enggak. Dan waktu mereka kebingungan, mereka menerima kabar bahwa polisi sedang mencari identitas korban dari seorang pembunuh berantai. Korban ini membeli sepatu limited edition yang sama dengan mereka. Ini adalah kisah mengerikan yang baru aja terjadi di tahun ini. Dan karena sang pelaku memiliki wajah yang kata orang-orang tampan, menurut aku sih enggak. Kasus ini dinamai sebagai K-pop idol serial killer. Karena pelakunya mirip K-pop idol katanya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Siapa sih yang gak pengen punya pasangan dengan paket komplit? Ganteng iya, baik iya, kaya iya, sempurna. Itu yang dirasakan oleh salah satu wanita di Korea Selatan. Namanya disembunyikan, tapi di sini kita sebut aja Lisa. Oke. So, Lisa ngerasa senang banget. Dia bertemu dengan pria bernama Lee Ki-yong yang menurut dia sudah sangat sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan cita-cita dia dan juga orang tuanya. Di tanggal 20 Desember 2022, Lisa mengajak Lee untuk bertemu dengan kedua orang tuanya makan malam sebelum hari Natal. Kedua orang tuanya seneng banget. Lee disambut dengan tangan terbuka. Dan karena sudah disetujui, Lisa memutuskan untuk tinggal bareng di apartemen Lee. Sebuah apartemen yang lumayan mewah. Lisa cerita ke orang tuanya, kemarin Lee beliin dia cincin tunangan yang sangat mahal. Mereka sempat liburan ke hotel dan resort mewah bintang 5. Meskipun Lisa baru mengenal Lee sekitar 5 bulan yang lalu, tapi hatinya sudah mantap. Dia tinggal mempersiapkan diri untuk bertemu dengan keluarga Lee karena selama ini emang belum pernah ketemu. Nah, pada malam tahun baru menuju 2023, Lisa yang baru aja pindah ke apartemen Lee lagi unpacking. Dia taruhlah barang-barang yang dia bawa di rumah itu. Dan waktu lagi beres-beres, salah satu dari ketiga kucing peliharaan Lee belum dikasih makan. Ngeong-ngeong. Jadi Lisa kepikiran, di mana ya Lee nyimpen makanan kucing? Waktu itu Lee belum pulang ke rumah, jadi Lisa nyoba nyari sendiri. Dia buka semua kabinet, laci dapur, laci yang mungkin di situ ada makanan kucingnya. Dan secara nggak sengaja, Lisa menemukan jenazah manusia. Iya, masih gemetaran. Lisa nelpon polisi. Dan ini awal terungkapnya semua kejahatan Lee Ki-yong yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Waktu polisi datang ke apartemen ini dan melihat jenazah, mereka langsung tahu siapa yang harus dihubungi. Beberapa hari yang lalu, ada satu keluarga yang datang ke kantor polisi untuk melapor bahwa ayah mereka hilang. Ayah mereka, sebut aja Mr. T, sudah beberapa hari nggak pulang ke rumah. Mr. T setiap hari bekerja sebagai sopir taksi. Dan selama ini, Mr. T selalu pulang ke rumah meskipun dia pulangnya malam banget. Tapi paling nggak pasti pulang. Menurut anak Mr. T, sebenarnya Mr. T masih bisa dihubungin. Mereka masih chatan nih sama Mr. T yang hilang. Tapi cara chatnya tuh beda. Kalian tahu kan bahwa setiap orang tuh punya cara ngetik sendiri. Nah, menurut anaknya, dia percaya yang ngetik chat itu bukan Mr. T. Makanya, dia ngerasa takut banget sesuatu terjadi pada ayahnya. Pihak kepolisian sempat melakukan pencarian, tapi mereka nggak menemukan apapun. Dan karena Mr. T masih bisa dihubungin, menurut polisi, coba tunggu dulu aja. Siapa tahu mungkin ayah kalian dalam masalah.
Di dalam chat itu, menurut Mr. T, dia lagi ada problem, tapi nanti pasti bakal balik lagi ke rumah. Cuman tetap aja, bagi keluarganya, Mr. T itu bukan orang yang kayak gini. Jadi, mereka benar-benar curiga ada sesuatu yang terjadi. So, balik ke cerita. Waktu polisi mendatangi rumah Lee Ki-yong gara-gara ditelepon oleh Lisa, dan mereka menemukan di dalam kabinet lemari ada jenazah pria berusia 60 tahunan yang ciri-cirinya sama persis dengan Mr. T. Mereka langsung menelpon keluarga Mr. T yang kemudian mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan benar adalah ayah mereka yang hilang. Masalahnya, kenapa jenazah Mr. T bisa ada di dalam rumah itu? Menurut kesaksian Lisa, satu-satunya orang yang tinggal di dalam apartemen hanya Lee Ki-yong. Jadi Lee adalah tersangka utama kasus ini. Waktu CCTV apartemen dicek, polisi mengkonfirmasi bahwa Mr. T masuk ke dalam apartemen Lee didampingi oleh Lee sendiri, yang berarti Lee memang sudah pelakunya. Lee langsung ditangkap dan dengan bukti-bukti ini dia terpaksa mengaku, dan Lee menceritakan bagaimana Mr. T bisa berakhir di dalam lemarinya. Pada tanggal 20 Desember, Lee baru aja pulang makan malam dengan temennya. Waktu itu Lee dalam keadaan mabuk. Teman-temannya bilang, "Kamu panggil aja supir bayaran, jangan nyetir sendiri. Bahaya." Tapi Lee bebal. Dia tetap mau nyetir sendiri. Padahal sebenarnya Lee udah nggak punya SIM. Lee sudah 4 kali ketangkep gara-gara mengendarai dalam keadaan mabuk. Dan gara-gara hal ini SIM-nya ditangkap oleh polisi. Tapi Lee tetap aja bebal. Masih aja dia nyetir. Dan bener aja, malam itu waktu lagi nyetir dalam keadaan mabuk, Lee nggak sengaja menabrak mobil taksi. Karena yang nabrak mobil Lee, jadi yang rusak itu mobil taksinya. Turunlah si sopir taksi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. T. Lee takut, karena kalau dia ketangkep lagi nih, ketahuan nyetir tanpa SIM dalam keadaan mabuk, hukuman penjaranya bisa jauh lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Di sisi lain, Mr. T butuh uang. Jadi mereka berdua berunding, gimana baiknya? Lee nggak mau masuk penjara, Mr. T perlu uang. Taulah ya kemana jalannya ini. Iya, mereka memutuskan untuk berdamai. Nah, Lee bilang ke Mr. T dia lagi nggak bawa cash. Gimana kalau misalnya Mr. T ikut aja pulang ke rumahnya? Ya udah, jadi Mr. T nuntutin mobil Lee dari belakang. Sampailah mereka ke apartemen Lee, terus ikut naik ke atas, masuk ke apartemen. Waktu itu Mr. T sama sekali mungkin nggak kepikiran bakal terjadi hal yang aneh ya. Soalnya dia kan udah tua, maksudnya bapak-bapak umur 60 tahun. Dia nggak bakal diapa-apain. Mungkin dia mikirnya kayak gitu, tanpa mengetahui bahwa Lee Ki-yong adalah pembunuh. Lee nggak pernah nyimpen uang cash di rumah. Dan ini yang membuktikan bahwa sejak dari awal menabrak, alasan Lee kenapa dia ngajakin Mr. T datang ke rumahnya adalah untuk dibunuh. Dan mungkin karena waktu itu Lisa mau pindahan dan Lee agak sibuk, dia belum sempat membuang jenazah Mr. T. Makanya dimasukin dulu ke dalam kabinet. Hal ini terbukti semua di dalam CCTV. Dan Lee melakukan aksinya hanya dalam 20 menit. Karena dilihat di CCTV, 20 menit kemudian, Lee keluar sendirian dari apartemen, turun ke lantai bawah ke tempat parkiran, dan dia mengemudikan taksi milik Mr. T untuk dibuang ke tempat pembuangan. Semua data-data black box di dalam mobil dihapus, jadi nggak ada yang tahu tentang riwayat mobil ini. Barulah dia balik lagi ke apartemen. Polisi sangat penasaran, kok bisa dalam 20 menit Lee melakukan hal ini? Sebenarnya nggak terencana, jadi mereka punya feeling Lee sudah terlatan melakukan pembunuhan. Mereka cobalah gali-gali informasi tentang Lee, tapi susah banget dapet identitasnya. Mereka tahu Lee punya catatan kriminal, tapi kayak latar belakang keluarga benar-benar membingungkan. Nanti aku jelasin kenapa. Kita bahas dulu tentang apartemen. Ini adalah informasi yang dicari oleh polisi. Sejak kapan Lee nyewa apartemen di situ? Ternyata apartemen itu tidak disewa atas nama Lee, tapi atas nama seorang wanita berusia 50 tahun. Di sini kita sebut aja Nona. Waktu polisi mencari keberadaan Nona, jawaban orang-orang membingungkan. Gini ya Pak Polisi, sejak beberapa bulan terakhir Nona nggak bisa dihubungin. Sebenarnya kalau dilihat dari media sosialnya, Nona masih upload foto, masih sering update status. Tapi kalau diajak ketemu, nggak pernah mau. Nggak pernah mau ditelepon juga. Dan udah lama banget nggak kelihatan. Ini yang membuat polisi jadi bingung.
Mereka cari keberadaan Nona dan gak ada yang tahu. Kalau dilihat dari media sosialnya, foto-foto yang diupload itu foto lama. Dan anehnya, mereka menemukan ponsel Nona di dalam apartemen Lee. Ini yang membuat polisi yakin bahwa Nona sudah lama meninggal, tapi Lee berpura-pura menjadi Nona. Mungkin supaya orang-orang gak curiga, sama kayak Mr. T yang HP-nya diambil karena Lee berpura-pura menjadi Mr. T. Polisi lalu melacak rekening bank Mr. T dan juga Nona. Ternyata setelah Mr. T meninggal, Lee menggunakan kartu kredit Mr. T untuk mengambil pinjaman uang sebanyak 50 juta won atau sekitar hampir 600 juta rupiah. Begitu juga dengan Nona. Rupanya Nona sempat nulis kontrak karena dia minjemin uang ke Lee sebanyak 100 juta won. Kalau ditotalin lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut tetangga sekitar, Nona dan Lee dulunya berpacaran. Meskipun memang Lee usianya masih 30 tahun dan Nona berusia 50 tahun. Dan setelah polisi lacak, Lee nggak pernah punya pekerjaan, dia selalu nganggur. Jadi ketebaklah ya, tameng Lee yang kelihatan kaya, sebenarnya uangnya tuh uang orang lain. Dan Lisa kaget banget. Jadi semua duit yang dia foya-foyain itu duit para korban. Lisa bilang ke polisi bahwa Lee Ki-yong ini anak orang kaya. Kakeknya punya banyak gedung di sebuah daerah di Korea. Tapi waktu diselidikin, itu cerita bohong. Jadi polisi tuh kebingungan. Semua cerita orang adalah identitas palsu yang dibuat oleh Lee Ki-yong. Makanya, sebelum Lee Ki-yong ditangkap, polisi sempat mengawasi gerak-geriknya. Siapa tahu Lee bertemu dengan keluarganya atau dengan sahabat-sahabatnya, dan sempat ada harapan. Waktu itu polisi mengintai Lee yang jalan sendirian menuju tempat barbeque. Di situ Lee bertemu dengan 6 laki-laki seumuran dia. Mereka makan daging bareng, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Setelah selesai makan, Lee pergi ke toilet dan ke-6 temannya tadi langsung kabur. Polisi bingung, ini kenapa Lee ditinggal sendirian? Kalau dilihat dari gerak-gerik Lee-nya sendiri juga bingung. Setelah dia bayar makanan, dia jalanlah keluar untuk nyari teman-temannya tadi yang rupanya masih nongkrong di gang sebelah. Rupanya mereka hampir berantem. 6 temannya tadi kabur. Lee justru teriak-teriak dari belakang, nanti bakal kubunuh kalian semua. Ini sebuah adegan yang menurut polisi tuh sulit untuk mereka mengerti. Sebenarnya siapa 6 orang ini dan kenapa mereka malah lari-lari? Setelah Lee pulang, polisi menyetop 6 anak tadi. Ditanyalah, kami dari pihak kepolisian, kami sedang menyelidiki pria bernama Lee Ki-yong, teman kalian. Kami butuh informasi lebih lanjut tentang dia. Ada nggak informasi yang bisa kalian kasih ke kami? 6 anak tadi cuman bisa diem. Pak polisi, bener sih kami tadi makan sama pria ini, tapi kami nggak kenal dia itu siapa. Lah, kok bisa kalian nggak kenal? Jelas-jelas dia begitu masuk ke dalam restoran langsung duduk bareng kalian. Iya Pak polisi, itu yang malah bikin kita bingung. Kita semua nggak kenal dia siapa. Dia tiba-tiba datang, duduk dan bilang, guys, makan kali ini aku yang bayar yuk. Pesan-pesan aja, yuk kita makan bareng. Ya, kami awalnya juga bingung, tapi setelah kami pikir-pikir, kapan lagi makan daging gratisan? Daging di Korea mahal, makanan yang termasuk mewah lah. Ya udah, jadi kami iya aja makan bareng sama dia. Tapi ya Pak polisi, kami ngerasa ada yang aneh. Soalnya, selama kami makan nih, dia cerita tentang seberapa kayanya dia. Pokoknya kerjaannya flexing terus. Tapi itu masih oke lah, kita masih bisa pura-pura ketawa padahal kita udah kesel banget kan. Nah yang bikin kita tadi langsung kabur karena dia nanya, kalian mau nggak aku bayar untuk melakukan pembunuhan? Itu yang bikin kita kabur Pak. Kami nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba datang. Beneran aja sekarang kita didatengin sama bapak. Jawaban ini bikin polisi bengong. Seumur hidup mereka belum pernah mereka nemuin orang kayak gini. Waktu polisi meneliti kehidupan Lee Ki-yong, gak ada satu informasi pun yang bisa dipercaya. Ingat kan tadi aku bilang susah untuk mencari identitas Lee. Kenapa? Karena dia punya ratusan identitas. Coba kalian hitung, seberapa banyak orang yang setiap hari kalian hubungi selama setahun deh. Teman kerja, keluarga, sahabat, yang bener-bener intens kalian hubungin terus. Mungkin ada 40-50 orang tuh udah banyak lah kali ya. Kalian tebak ada berapa orang yang secara intens dihubungi oleh Lee Ki-yong?
lebih dari 300. Dan semua orang mengenal Lee Ki-yong dengan nama dan cerita kehidupan yang berbeda-beda. Dia punya 300 lebih identitas, guys. Dan ini bukan sekedar cuman chat hilang. Enggak. Bener-bener intens. Lee punya banyak pacar, dia nggak pernah jomblo, dan ini yang membuat polisi yakin dia menderita Ripley Syndrome, yaitu saat seseorang membangun identitasnya sendiri, membangun dunianya sendiri, dan percaya dengan semua kebohongannya sendiri. Ini udah masuk sakit jiwa. Alasan kenapa polisi nelponin semua pemilik sepatu limited edition, karena sepatu itu ditemukan di dalam apartemen Lee, dan dipercayai adalah milik Nona. Soalnya ternyata pembeli lain masih hidup. Polisi punya firasat ada korban yang belum mereka temukan, tapi petunjuk mereka hanyalah apartemen. Jadi dicarilah sidik jari DNA yang tersisa di dalam apartemen itu. Tapi sejauh ini cuma ada 4 DNA. DNA Lisa, bibi bersih-bersih yang untungnya masih hidup, Mr. T, dan Nona. Tapi itu kan yang ditemukan di dalam apartemen ya. Sebelum Lee bertemu Nona, kita nggak tahu apakah dia sudah melakukan pembunuhan apa belum. Waktu berita menampilkan wajah Lee Ki-yong sebagai tersangka dari kasus ini, netizen menyebut dia mirip K-pop idol. Dan karena kasusnya masih baru banget, Lee masih menunggu hukumannya di pengadilan. Tapi bisa dipastikan, dia akan mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Soalnya dia sudah mengaku melakukan pembunuhan terhadap Mr. T. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Mungkin akan ada update terbaru, tapi so far belum ada kejelasan lagi. Dan pesan dari kasus ini adalah jangan mudah tertipu dengan tampang orang. Kemarin yang kasus House of Soo, itu banyak yang ketipu karena pelakunya katanya ganteng. Ini juga, bener-bener ya. Sekarang kalau kita temenan atau dapat pasangan, coba cek dulu BI checkingnya, latar belakangnya, panggil teman-teman kalian yang kayak FBI itu untuk ngecek backgroundnya. Ini karena ini penting banget kayaknya ya, zaman sekarang. Dan ya, semoga kita terlindung dari orang-orang seperti ini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.